Tapi juga ada sisi positifnya gitu. Saat corona begini saya alhamdulillah menemukan bisnis baru. Ya, masih bersama saya Warsono di channel Wetarsono. Pada malam hari ini saya sudah dengan Mas Winarto akan diskusi tentang, ya diskusi formal aja ya Mas Win. Siap. Tentang kira-kira bagaimana sih kita mencikapi pandemi corona ini. Nah, karena latar belakangnya sebagai bisnismen, yang saya tahu Mas Winarto bisnismen, maka kita akan diskusi tentang hal-hal yang lebih banyak tentang bisnis ya. Ya mungkin, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu lah, maksudnya secara umum kan kita semua juga terkena imbas corona, dan bagaimana sih istilah secara pribadi agar kita tuh ya tidak terbawa arus bahwa kita karena corona kemudian kita menjadi tidak semangat dan sebagainya mungkin. Nah, di sini mungkin masing punya kiat-kiat dalam bagaimana sih menghadapi corona ini, Mas? Terima kasih atas silaturahimnya ke rumah. Saya sebenarnya belum pede ya kalau harus sharing-sharing begini, karena mungkin kualifikasi saya nggak setinggi itu gitu. Kualifikasi saya adalah ya mendengarkan, bukan memberikan saran atau apa gitu ya. Tapi ya mungkin nggak ada salahnya lah kalau kita berbagi sedikit yang kita tahu. Kalau ya kondisi corona begini, menurut saya supaya kita relatif lebih tenang, ya cari baca berita yang positif. Kalau kita suka main di medsos, cari berita yang kalau kita baca itu atau kita gembira gitu. Saya sendiri kadang-kadang juga beberapa aktif di beberapa WhatsApp ya, mungkin saya 30-an ada gitu, dari yang profesi, alumni, teman-teman pengajian, teman main di rumah waktu kecil, teman sekolah gitu. Nah, ada beberapa WhatsApp grup tuh yang benar-benar tidak serius itu ya, yang ngomong kosong aja, tapi itu justru saya gembira gitu masa-masa begitu, karena ya nggak ada beban, orangnya nggak pusing dengan masalah-masalah hari ini gitu. Jadi jangan diratapi gitu ya. Iya, pastilah itu. Nah, terus yang kedua ya berpikir positif gitu. Kalau ada teman-teman yang kayaknya membuat kita tidak nyaman, ya untuk sementara di unfollow dulu lah gitu. Iya. Terus unfollow tidak dosa kan. Justru kita harus menyayangi diri kita sendiri dalam keadaan begini supaya tetap bisa positif, bisa survive, syukur-syukur bisa makin menanjak atau meroket gitu. Iya. Gitu sih. Ada mungkin hal-hal nilai yang terkait dengan nilai yang membackup membackup kehidupannya Mas Win, sehingga dalam karena corona ini tetap Mas Win artinya tetap survive gitu. Ya tadi itu, kalau saya berusaha membaca buku dari dulu kan, berusaha membaca buku-buku yang positif, yang membuat pikiran kita positif ya. Walaupun juga belakangan ternyata banyak nilai-nilai baru yang menjungkir balikan mindset saya itu selama ini. Itu terus terang saya hari ini masih belum kokoh juga mindset saya gitu. Ini harusnya sikap kita yang benar yang seperti apa sih gitu. Yeah. Saya sendiri masih belum ketemu formulasi yang pas gitu, kira-kira mindset yang tepat dalam kondisi begini itu seperti apa sih gitu. Tapi ya yang kita tahu hari ini udah kita kerjakan aja lah, atau kita yakini aja sepanjang itu kita baik buat diri kita dan lingkungan itu. Kalau faktor agama sih gimana? Ya pasti ya, kan dulu pernah belajar itu kan, law attraction, terapi berpikir positif. Jadi itu saya dari ilmu itu, mungkin itu filsafat timur ya, mencoba mencari justifikasi dari sisi agama itu, apakah seperti apa sih sebenarnya di agama saya, agama Islam yang kira-kira sejajar dengan value-value yang baru itu gitu. Yang baru saya pahami, value-nya sih mungkin udah lama ya, cuman saya mungkin baru tahu itu gitu. Nah, ada nggak sih sesuatu yang hilang karena pandemi ini? Banyak terutama sih
silaturahim ya. Kita Iya. jadi kita sama teman-teman selama suka ngumpul-ngumpul jadi nggak bisa. Biasanya kan halal bihalal, kita nggak bisa halal bihalal. Walaupun ada Zoom tetap ya beda suasananya. Tapi alhamdulillah disyukuri, atau nggak bisa pulang kampung. Gitu. Biasanya saya pulang Kenikmatan kampung sendiri ya. Iya, ketemu kakak-kakak, ketemu ponakan, ketemu teman-teman main kecil, teman-teman sekolah, nggak bisa ketemu. Macet-macetan di jalan. Iya, satu jalan. Itu. Tapi juga ada sisi positifnya. Gitu. Saat corona begini, saya alhamdulillah menemukan bisnis baru. Itu mungkin yang ya tetap saya syukuri lah. Ya, karena tadi seperti yang saya bilang bahwa ya Mas Win kan makanya mumpung sekarang tadi udah ngomongin bisnis. Iya, Mas Win tuh kok kayaknya cepet banget switchnya gitu lah. Misalkan dari properti terus langsung ke kesehatan. Tapi boleh tahu nggak kenapa tiba-tiba Mas Win itu memang karena corona ini langsung pindah ke kesehatan, ataukah sebenarnya ada hal lain, latar belakang lain yang kemudian Mas Win berubah pindah mencari bisnis yang lain di luar properti gitu? Itu mungkin ada kebetulan atau apa ya. Jadi saya itu dari dulu dikenal sama teman-teman lama, bisa nyariin barang-barang yang agak sulit gitu. Dagangan ya, dalam artian barang dagangan. Oleh karena itu teman saya lama SMA itu, teman SMP SMA itu, dia kerja di bank asing nih. Dia mencari barang yang mencari masker waktu itu karena dia kesulitan untuk dapat masker. Saya diminta tolong sama dia untuk suplai masker 1000 box waktu itu. Saya cariin dapat gitu. Dan ternyata tidak sesuai spek. Saya sudah bayar DP ke teman, ternyata barang yang dikirim bukan 3 play, 2 play, jadi speknya di bawah itu. Wah, saya sempat kaget juga, sempat bingung juga jual kemana gitu. Untung putar otak, saya iklanin di FB, dan ada apotek di dekat rumah, saya titipin 2 hari habis bahkan. Oh, ini orangnya malah nyari-nyari terus gitu. Dan saya sempat vakum juga. Kemudian saat itu juga ada temen minta tolong dicariin hand sanitizer gitu. Bahkan dia udah transfer ratusan juta ke rekening saya. Saya itu Jakarta kebanjiran, saya muter-muter Jakarta waktu itu. Tapi waktu itu cuma dapat ya cuma 20%-nya, ya alhamdulillah dapat untung juga. Itu dan berlanjut ke yang lain-lain gitu. Nah, berlanjut ke APD, itu datang begitu saja permintaan itu gimana? Nah, itu kan salah satu kebiasaan saya kan tiap hari kan main-main di medsos ya, di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, ada satu grup WhatsApp saya, itu grup trading gitu. Sebenarnya grup ekspor impor, tapi akhirnya lebih banyak dalam keadaan begini, lebih banyak diskusi masalah peluang-peluang bisnis hari ini gitu. Itu saya ikut itu. Tadinya ya ekspor impor itu saya memang ikut workshopnya, ada komunitasnya di WhatsApp, tapi lebih banyak saya clear chat itu. Karena itu next nanti yang akan datang, saya insya Allah pengen bisa ekspor produk-produk Indonesia, terpaksa kayak kopi atau komoditas pertanian yang lain gitu, perkebunan dan pertanian. Tapi itu ya mungkin belum saatnya lah, nanti saya mikir kalau bisnis properti saya udah jalan, mungkin ini pengembangan nanti ke ekspor itu. Dalam perjalanannya ternyata ini si COVID-19 ini makin dahsyat gitu. Waktu itu masih di Cina, di Indonesia belum. Teman saya minta waktu itu masker sama hand sanitizer, waktu itu merek Dettol lah yang dicari. Dia minta tolong saya carikan. Dikirim ke Cina? Cina iya, masker. Saya nyarikan tapi nggak pernah dapat itu. Itu saya sukses itu aja sekali yang buat dikirim ke bank asing di Indonesia ini. Hand sanitizer yang Dettol juga waktu itu cuma dapat 20%-nya. Akhirnya uangnya berapa ratus juta saya kembalikan. Dan ya karena kebiasaan saya menelusuri medsos itu, saya melihat kok di lapangan orang kesulitan nyari hand sanitizer. Saya ingat ada teman saya punya pabrik memproduksi sanitizer. Saya hubungi, dia welcome gitu, walaupun dia sendiri juga sedang mengalami lonjakan permintaan. Tapi saya datang ke tempatnya, alhamdulillah diterima dengan baik, dan dia juga siap mensuplai saya, tapi tidak sebesar permintaan saya gitu loh. Dan dari situ saya coba tawarkan ke medsos, ternyata permintaannya luar biasa dahsyat gitu.
Dan dalam perjalanannya ternyata teman saya juga kesulitan bahan baku. Oke. Karena waktu itu mulai PSBB, alkohol sebagai bahan utama dari sanitizer kesulit, harganya pun melambung tinggi. Akhirnya karena permintaan saya banyak dan tidak bisa dipenuhi oleh produsen yang teman saya itu, saya cari tahu lagi teman saya siapa lagi yang produksi ini. Ada satu lagi, awalnya lancar, berikutnya juga sama. Jadi order yang masuk ke saya banyak banget, nggak tertangani. Nggak, akhirnya setelah 2 minggu dapat sumber baru lagi. Dan itu lancar, walaupun akhirnya ketika mulai PSBB di DKI, order yang saya pesan sangat banyak itu tiba-tiba berhenti. Karena permintaan tiba-tiba hilang itu. Padahal saya udah nyetok banyak, sempat stres juga tuh. Itu juga APD waktu itu juga saya melihat kebetulan ada kakak ipar yang dokter cerita tuh kesulitan APD, terus di WhatsApp yang tadi yang ekspor impor yang tadi trading itu juga cerita kesulitan APD. Tiba-tiba saya browsing, kayaknya nggak terlalu sulit yang memproduksi ini gitu loh, karena saya juga suka memproduksi tas, produksi barang-barang gitu. Saya cari konveksi yang bisa produksi itu gitu. Dan akhirnya dalam waktu 3 hari saya bikin sampel udah approve, saya langsung produksi waktu itu 500. Oke, saya tambah lagi 1000 sampai akhirnya produksi 5000. Dan ternyata setelah saya produksi 5000, ada yang minta dalam jumlah banyak. Ternyata teman saya itu bayarnya teman saya minta tidak komit juga gitu. Akhirnya stok saya melimpah, belum nggak terjual 1.500 itu. Nah, sekarang sih masih ada sekitar 1.100-an. Tapi artinya tidak, maksudnya stok ada kan tetap masih bisa. Masih, kalau sekarang lambat banget. Lambat ya. Iya, tapi kalau sanitizer kelebihannya produk yang kita bikin sesuai standar WHO, tapi kita bisa harganya sangat kompetitif karena kita ambil marginnya rendah. Jadi banyak teman-teman yang ikut tender di kantor pemerintah maupun swasta, bahkan ada beberapa teman yang jual di marketplace, kita yang support. Iya, bahkan kemarin ada Fisher King yang jualan sarden. Itu kemarin pesan sanitizer ke saya 1000 botol kecil buat promosi. Tapi ditempel dipakai brandnya dia. Jadi bisnis kesehatan ini tuh apa aja sih item yang agak besar saya sanitizer. Itu saya bisa suplai ribuan ton itu. APD saya bisa suplai ribuan. Gitu. Ya terkait ganti-ganti bisnis ya. Mas Win tadi kan ada faktor peluang, ada apa yang membuat Mas Win kemudian Mas Win begitu bisa cepatnya, artinya bukan hanya sekedar pindah tapi langsung bisa jalan gitu bisnisnya di yang baru itu. Saya sebenarnya nggak ganti ya, saya justru menambah bisnis yang baru. Enggak. Mungkin karena itu organisasi bisnis saya kecil, jadi lincah pergerakannya itu loh. Ya satu sisi tim saya punya tim kecil itu, jadi kalau bergerak cepat. Saya punya tim di pembangunan rumah, ya kecil, percetakan saya timnya kecil, jadi cepat ngerjain sesuatu. Tapi modal dari untuk pindah-pindah itu kebetulan ya saya menjaga punya banyak teman gitu. Dulu kan waktu kita aktif di YIS Al Azhar itu temennya kita banyak sekali ya di sana ya. Yeah. Nah itu backgroundnya beda-beda dulu kan. Nah itu yang kadang kalau masih sempat ke monitor, saya monitor si ini kerja di mana, bidangnya apa, itu suatu saat mungkin barangkali bisa kolaborasi. Dan ini terbukti saat-saat begini ada teman kita yang ya bisnis di kesehatan, di produksi sanitizer, dan akhirnya kita bisa gerak bareng, walaupun akhirnya di akhir-akhir karena dia tidak bisa memproduksi dalam jumlah besar, saya ganti mater. Tapi awalnya dari teman itu. Nah, kenapa bisa mudah? Ini ya tadi banyak teman. Yang kedua, saya menjaga nama baik. Saya berusaha untuk
jujur, menjaga komitmen. Kalaupun misalnya ada komitmen yang tidak bisa dipenuhi tepat waktu, ya kita bilang baik-baik. Mohon pengertiannya, karena yang namanya bisnis tidak selalu lancar ya. Ada bahkan kadang-kadang ditelikung di tengah jalan, atau misalnya udah hampir deal nyata batal. Ya, kita jaga pertemanan itu. Kalau sudah janji untuk ya menunaikan janji itu, walaupun kadang-kadang nggak bisa tepat waktu, tapi harus disampaikan. Nah, saya rasa kalau kita berusaha untuk menjaga nama baik, teman kita banyak, insya Allah sih akan mudah ya untuk menemukan peluang-peluang bisnis baru, atau melakukan kolaborasi dengan banyak orang. Nah, kalau rencana kelanjutannya ini kan mungkin istilahnya gini, pandemi ini tidak akan selesai dalam jangka waktu yang cepat gitu Pak. Artinya orang memperkirakan bahwa bulan Juni tahun 2021 aja baru mulai pemulihan gitu katanya. Produksi antivirus sama ya, vaksin. Ya, vaksin dan sebagainya itu baru. Artinya kan orang tetap, berarti kan sebelumnya kita masih mengalami sebuah kondisi yang artinya tidak jauh beda dari saat ini gitu. Kalau membaca trennya atau polanya sendiri, saya sendiri hanya meraba-raba ya, artinya nggak berani memastikan, karena saya mengalami sendiri kemarin bulan-bulan Maret itu penjualan sanitizer gila-gilaan luar biasa, sampai oversubscribe lah, permintaan itu berlebihan daripada stok. Tapi tiba-tiba ketika PSBB DKI semuanya berhenti gitu. APD berhenti, sanitizer berhenti, saya nggak tahu faktornya apa itu. Ada yang bilang sih ada yang melakukan black campaign sih terhadap produk APD lokal, karena ada teman-teman yang impor dalam jumlah sangat besar, tidak diserap oleh pasar karena harganya sangat mahal gitu. Wallahu alam, nggak ngerti juga. Tapi saya sendiri tiap hari berusaha membaca tren ini, trennya arahnya kemana gitu. Sambil tetap melihat peluang-peluang, mana yang bisa kita kerjakan, saya eksekusi hari itu, atau saat itu saya eksekusi gitu. Artinya kalau misalnya kebutuhan akan kesehatan, alat-alat kesehatan atau medical supplies tetap ada, ya akan tetap bisnis itu. Kalau dari sisi bisnis kimianya, kalau semacam hand sanitizer kan sebenarnya zat kimia ya, bisnis kimia. Saya sendiri sih kemarin diajakin teman untuk melanjutkan atau mengembangkan ke bisnis yang lain gitu, pewarna BPM dan pewarna urea, pewarna pupuk gitu. Moga-moga sih bisa jalan. Peluangnya ini ya, kebutuhannya kayaknya besar itu di sini. Kan penduduk Indonesia 267 juta apa 270 juta ya. Kebutuhan pemerintah sendiri sekarang sedang menggalakkan lumbung pangan. Itu pasti kebutuhan pupuk sangat besar itu. Pupuk sendiri kan ada pupuk subsidi dan non subsidi. Itu untuk membedakan katanya diwarnai. Ya. Begitu juga bahan bakar kan. Premium warnanya beda, Pertamax beda. Terus Petrolite beda lagi, Pertalite beda lagi, itu apa? Jadi kebutuhannya sangat besar itu. Ya, yang saya sampaikan ini belum tentu benar. Pengalaman ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Gitu. Mungkin pengalaman teman-teman berbeda, mungkin hasilnya juga berbeda. Gitu. Ya, terima kasih Mas Win yang telah mau ngobrol dengan saya tentang bisnisnya, tentang bagaimana sih menangkap peluang. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang lain-lain juga ya. Berdasarkan pengalaman dari orang lain, kita bisa melakukan hal yang sama dan mudah-mudahan sama-sama berhasilnya. Terima kasih.